MotoGP Mandalika Lombok yang akan digelar pada tahun 2021 mendatang menjadi perhatian banyak masyarakat dan juga perusahaan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sebagai tuan rumah dari panggung tertinggi kontes balap motor tersebut, PT Pertamina Persero melalui pemasaran regional Jatim Balinus yang bekerjasama dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation atau Persero, kemudian ada PT PP Persero dan Mandalika Grand Prix Association terus berjalan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit tersebut walau berada di tengah pandemi COVID-19. Sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan yang masih dalam tahap pembangunan ini tentunya akan menjadi primadona baru bagi sektor pariwisata Indonesia. Dalam hal ini, Pertamina berperan aktif berkontribusi dengan menyuplai aspal yang digunakan pada segmen service road sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KEK di daerah sekitar sirkuit ini. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Pertamina yang bisa ikut berkontribusi terhadap Indonesia dalam pembangunan sirkuit Mandalika yang akan menggelar kasta tertinggi dari kontes balap motor di dunia, yaitu MotoGP Mandalika, ujar Deden Muhammad Idani selaku Unit Manager Communication NCSR Pertamina Regional Jatim Balinus dalam siaran pers yang diterima kemarin. Ia juga menambahkan kerjasama ini tentu sangat diapresiasi perkembangannya karena meskipun berada di tengah pandemi COVID-19, pengerjaan sirkuit tetap berjalan dengan baik. Adapun kegiatan trial penggelaran aspal telah dilaksanakan sejak 17 November kemarin dan akan rutin dilakukan pengiriman mulai Desember sampai dengan selesai pembangunan sirkuit. Dengan dipercayakannya Pertamina dalam hal penyediaan aspal untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, diharapkan hal ini dapat mendorong awareness bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga masyarakat dunia tentang Indonesia dan Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi turis domestik maupun mancanegara nantinya. Kami sangat senang dan bangga produk Indonesia yaitu produk aspal Pertamina turut menjadi bagian dari elemen pembangunan sirkuit Mandalika, ujar Happy Harinto, Direktur Strategi dan Komunikasi MGPA. Pertamina akan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemenuhan kebutuhan aspal di panggung kontes balap dunia. Kerjasama dan koordinasi yang baik terus kami intensifkan untuk dapat merealisasikan cita-cita ini dengan dukungan dari berbagai pihak dan instansi. Kami yakin dapat mencapai hasil yang baik untuk sirkuit Mandalika, tutup Deden. Di sisi lain, pengunjung kejuaraan balap MotoGP Mandalika yang akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 2021 nanti diprediksi bisa mencapai 160.000 penonton.
Menurut Pariwijaya selaku Head Operational The Mandalika, estimasi jumlah tersebut jika pandemi COVID-19 telah berakhir. Namun jika belum, maka estimasinya menyentuh angka 114.000 orang. Perkiraan kita jumlah penonton mencapai 160.000 orang, tetapi dengan catatan bahwa COVID-19 benar-benar berakhir. Namun kalau pandemi masih berlangsung, kita perkirakan di angka 114.000 orang, kata Made Pariwijaya pada hari kemarin. Ia mengatakan jumlah penonton tersebut dihitung selama 3 hari perhelatan MotoGP dengan rincian 40% penonton lokal dan selebihnya berasal dari luar atau wisatawan mancanegara. Maka dengan jumlah penonton tersebut membutuhkan kamar hotel yang cukup banyak, sementara ketersediaan kamar sesuai data PHRI di wilayah NTB hanya tersedia 14.000 kamar. Untuk mengantisipasi kekurangan kamar, pihak ITDC akan menyiasati dengan lokasi camping ground, desa wisata untuk penyediaan homestay, dan berkoordinasi dengan PT Pelni untuk menyediakan penginapan terapung menggunakan kapal yang disulap menjadi penginapan. Kebutuhan kamar kita memang belum memadai, jadi nanti ada camping ground, desa wisata, dan kita koordinasi dengan Pelni nanti untuk menyiapkan kapal terapung, ucapnya. Sementara peredaran uang selama pelaksanaan MotoGP diperkirakan mencapai 260 miliar rupiah, jumlah tersebut di luar sponsor serta hak siar. Sementara itu, Kapolda Konstruksi The Mandalika, Eri Joko Santoso, mengakui Dorna Sports telah menyepakati memperpanjang durasi kontrak sirkuit Mandalika untuk menggelar balap MotoGP dan Superbike menjadi 10 tahun. Estimasi bila satu orang menghabiskan $100, maka jumlah uang yang beredar mencapai 260 miliar, dan itu di luar sponsor dan hak siar. Berapa totalnya kita belum menghitung, katanya. Kita sudah berkontrak dengan Dorna Sport dari tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun untuk menggelar MotoGP dan Superbike di sirkuit MotoGP Mandalika. Ia mengatakan dengan perpanjangan durasi kontrak tersebut, maka Indonesia dalam hal ini sirkuit Mandalika dipastikan akan menjadi tuan rumah balap MotoGP dan Superbike hingga 2031. Ini sesuatu yang membanggakan bagi Mandalika bisa dipercaya mendapat slot menyelenggarakan MotoGP dan Superbike 2021 sampai 2031. Joko menambahkan di luar pembangunan sirkuit, pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika sudah mencapai 25%. Ke depan di tahun 2021, pihaknya akan menandatangani kontrak senilai 1,6 triliun untuk paket pembangunan infrastruktur di seputar kawasan Mandalika. Di sisi lain juga, Pemprov Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat sepakat bekerjasama dalam sejumlah sektor strategis. Bahkan Pemprov Jabar siap mendukung event MotoGP yang rencananya bakal digelar di sirkuit Mandalika, Lombok.
Kerjasama tersebut ditandatangani dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah di Gedung Geraha Bakti Praja, Kota Mataram. Menurut Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, event MotoGP yang rencananya digelar di sirkuit Mandalika Lombok bukan hanya kebanggaan NTB saja, melainkan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.